Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali hari ini kami hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam acara Hasanah TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang masih tetap setia di jalannya. Pemirsa, hari ini tentunya sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya akan membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita sekalian. Langsung saja kita sapa di sini ada Ustadz Dr. Andes Zulkifli Paparang SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, telah hadir juga di sini ibu-ibu dari Al-Muhabbah Community yang diketuai oleh Dr. Randa Nurhayati Pakaya. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, cantik-cantik sekali di sore hari ini. Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini tentu saja kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kedudukan istimewa anak yatim piatu dalam Islam. Nah Ustadz, mungkin kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita mendahului, bisa nggak Ustadz jelaskan kepada kami nih sebenarnya apa pengertian daripada anak yatim piatu dalam Islam dan mengapa mereka ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa Ustadz? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Tema yang diangkat, kalau kita mau melihat di khasanah keislaman, maka tidak ada satu konteks yang kalau kita bahas, satu judul yang membuat kita terpana, menggugah pikiran dan hati kita, yaitu tema pembahasan tentang keberadaan anak yatim, atau kita kenal dengan yatim piatu. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, dari berbagai macam literatur, apabila kita berbicara dan disuguhkan membicarakan tentang anak yatim, maka awal mula kita akan disuguhkan dengan sebuah kisah, sebuah cerita yang teramat sangat memilukan, yaitu dari sekian anak yatim diurai dan dibahas keberadaannya, salah satu diantaranya adalah sosok baginda Rasulullah SAW. Kita tahu beliau masih dalam kandungan ibu tercinta, itu sudah ditinggal wafat oleh sang ayah. Kemudian di usia, ketika lahir di dunia dalam usia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh sang ibunda tercinta. Diasuh oleh paman beliau, oleh kakek beliau, Abdul Muthalib. Pada usia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Yang kemudian pengasuhannya berpindah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dari sepotong ungkapan ini kita bisa membayangkan betapa pahit getirnya, sehingga sangatlah pantas ketika beliau adalah orang yang paling pemerhati, orang paling mencintai dan paling menyayangi anak yatim. Anak yatim itu dilekatkan kepada anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayah atau bapaknya ketika belum mencapai usia balik. Sementara piatu itu disandarkan kepada anak-anak yang terlahir belum balik tapi ditinggal wafat oleh sang ibunya, sehingga kita kenal dengan yatim piatu. Tapi istilah sebutan yatim di dalam Al-Quranul Karim itu tersebut kurang lebih 23 kali.
8 kali dalam ungkapan mufrad atau kalimat tunggal, 14 kali dalam bentuk jamak, sementara 1 kali dalam bentuk penyebutan untuk 2 orang anak yatim. Itu sekilas pengertian daripada anak yatim, yang dimana di Al-Quran itu ketika membicarakan anak yatim, maka dibicarakan di samping pahala yang begitu besar bagi mereka yang mengasihi, menyayangi, dan merawat anak yatim, tapi juga ada ancaman yang begitu besar bagi mereka yang tidak peduli, enggan untuk memperhatikan, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada para anak yatim. Bahkan kita agak tertegun ketika Al-Quran menjawab apa yang ditanyakan kepada beliau Rasulullah SAW itu tentang anak yatim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 220 itu Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun. Ya Muhammad, apabila ada orang bertanya kepadamu tentang keberadaan anak yatim, seperti apa, bagaimana, katakanlah kepada mereka bahwa perbuatan, sikap dan tata laku untuk melakukan perbaikan kepada mereka, memberikan perhatian dan kasih sayang, mengasuh dengan penuh cinta, itu adalah perbuatan yang baik. Apa diantaranya? Salah satu, orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim adalah orang yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada rahmat, nikmat, dan pemberian yang terindah dari Allah kepada seseorang kecuali dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Barangkali itu mungkin sekilas untuk menggambarkan betapa pentingnya dan mulianya kedudukan dan keberadaan anak yatim di dalam Islam. Baik Ustadz, Ustadz juga sudah mengatakan ya bagaimana menolong anak yatim ini adalah merupakan perbuatan dengan pahala yang besar seperti itu ya Ustadz. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sini, dari ajaran Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini Ustadz? Ketika Al-Quran menerangkan tentang pentingnya anak yatim, begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Bahkan seseorang apabila menakar keimanannya, mengukur kualitas keislamannya, itu tinggal ditakar sejauh mana perhatiannya, cinta dan kasih sayangnya, serta perhatian untuk membahagiakan anak-anak yatim piatu. Di dalam surat Al-Ma'un Allah tegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa para pendusta-pendusta agama itu? Jadi walaupun kita mengaku muslim, kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, kita mengaku mukmin, kalau kita tidak peduli, apalagi kita menghadrik, kita menyakiti para anak yatim, maka Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak mau peduli dan acuh tak acuh terhadap keberadaan anak yatim. Maka dari sini bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang mencintai, mengasihi dan menyayangi anak yatim, maka kedudukannya bagaikan ini antara aku dan dirinya di surga. Beliau mengangkat jari telunjuk di samping dengan jari. Jadi menggambarkan begitu utamanya, begitu besar pahalanya, begitu dekatnya rahmat Allah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, tidaklah seseorang dia merawat, mengasihi, mencintai dan peduli pada anak yatim kecuali Allah selamatkan dia, Allah lindungi dia di hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah, yaitu pada saat di padang mahsyar, di yaumul qiyamah. Bahkan dalam hadis yang lain,
Allah giring, Allah tuntun, Allah mudahkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Nah, Ustadz, Islam ini sangat menekankan kewajiban kita nih untuk merawat dan memperhatikan anak yatim piatu, Ustadz. Tapi apa sebenarnya kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap mereka, Ustadz? Ya, untuk mencintai, menyayangi, mengasihi, merawat dan mengasuh anak yatim, itu adalah kewajiban setiap orang Muslim. Khususnya mereka yang memiliki kemampuan secara materi yang Allah berikan kelebihan rezeki, maka siapapun dia memiliki kewajiban. Akan tetapi perlu diingat bahwa kebutuhan anak yatim itu tidak hanya bertumpu kepada materi. Memberi makan penting, tapi juga memberikan pendidikan, terutama memberikan cinta dan kasih sayang, itu adalah teramat penting. Sehingga bagi setiap Muslim, khususnya ibu-ibu, walaupun ada keterbatasan rezeki, walaupun tidak memiliki uang lebih, walaupun tidak bisa mengasuh mereka secara langsung atau memberikan secara materi, minimal ada tegur, sapa, ada kunjungan, kita lihat keberadaan mereka, dan kita bisa memberikan perhatian cinta dan kasih sayang. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan, barang siapa ketemu dengan anak yatim piatu, lantas memegang kepalanya, membelai dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, itu sudah cukup bagi Allah untuk menurunkan rahmat, cinta, kasih sayang, dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Cuma sekedar kita membelai dengan penuh kasih sayang. Saya kira ibu-ibu yang paling mengerti, sebab ibu-ibu memiliki kepekaan secara psikologis, secara nurani. Nah, tinggal masalahnya adalah sudah sejauh mana kita melakukan itu dengan usia, dengan jatah umur, dengan kehidupan, dengan kesempatan, dan kelimpahan rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu sudah jauh mana kita punya interaksi dengan anak-anak yatim. Itu pertama setiap Muslim. Yang kedua, tentunya yang punya kewajiban adalah pihak keluarga dari sang ayah dan pihak keluarga diri sang ibu. Karena ketika ditinggal wafat bapaknya, pasti bapaknya punya saudara. Ketika ditinggal ibunya, ibunya juga punya saudara. Nah, paman-pamannya ini, saudara dari pihak ibu dan pihak bapak ini, itu yang memiliki kewajiban yang pertama untuk mengasuh mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk memberikan kasih sayang. Nah, siapa lagi di samping itu? Di samping itu adalah jiran, birman, tetangga yang paling dekat tinggalnya dengan lingkungan di mana anak yatim itu ada. Karena bisa saja orang lain tahu, mengerti, tapi dibatasi oleh jarak yang cukup jauh dan tidak tahu persis. Tapi kalau di lingkungan di mana anak yatim itu tinggal, kan biasanya lingkungan yang paling mengerti, jamaah yang paling paham. Siapa lagi? Yaitu institusi-institusi keagamaan, organisasi-organisasi keislaman, termasuk ibu-ibu majelis taklim. Makanya dengan pembahasan ini, pulang dari sini, instruksikan kepada anggota, perhatikan di masing-masing ini punya lingkungan, birman dan tetangga, ada enggak itu keberadaan anak yatim? Jangan-jangan kita sendiri selama ini rajin berkegiatan agama, ikut majelis taklim, rajin tadarus, tadabbur Al-Quran, ya, wisata dakwah kemana-mana, tanpa kita sadari ada sekian anak yatim piatu di birman tetangga kita yang terlantar, yang tidak terawat, yang tidak terpantau. Nah, setelah itu tentunya lembaga-lembaga yang dipercayakan. Oke, baik Ustaz. Pembahasan kita ini udah makin menarik nih Ustaz. Kita sudah membicarakan bagaimana sebenarnya pandangan Islam nih menurut
pandangan Islam terhadap anak-anak yatim piatu dan juga sebenarnya bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap anak yatim piatu. Tapi kita jeda dulu sebentar, Ustaz. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Setiap tenun songket adalah cerita. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan. Mulai dari kita. Bu, kok beca jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Kok ada ya? Bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Bang, itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah ngeliatin doang. Tolongin itu. Ayolah, jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Hasanah. Oke Ustadz, kita masih berbincang-bincang lagi nih tentang bagaimana nih kedudukan anak yatim piatu dalam pandangan Islam. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya Ustadz ya. Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang sudah izin bertanya, kita persilahkan. Oke, dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rukmini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, siapakah yang paling bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih Ustadz nih. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab nih atas pemeliharaan dan pengasuhan daripada anak yatim piatu Ustadz? Iya. Pertama sudah dijelaskan di awal bahwa yang paling bertanggung jawab adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman, yang mengaku muslim, yang mengaku umat Rasulullah, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah dalam hal kebutuhan lahir.
Tapi jangan lupa bahwa kebutuhan anak yatim itu bukan cuma lahir, tapi juga kebutuhan batin, kasih sayang, ya, perhatian dan seterusnya. Sehingga itu tadi kita yang memiliki kelebihan dari segi perhatian, punya waktu, punya kesempatan, kita punya kewajiban. Yang kedua, keluarga dari pihak anak yatim itu, baik dari pihak bapak, pihak ibu, baru juga itu tadi birman dan tetangga, orang-orang terdekat, dan juga termasuk sahabat dan teman daripada sahabat dan kerabat juga ya, Ustaz? Kedua orang tuanya punya kewajiban. Ya. Makanya itu di dalam Islam itu sebuah pertemanan dan persahabatan itu bukan cuma sekedar seperti itu, tapi di situ ada nilai ibadah, berpahala yang paling besar. Bahkan apabila seorang tua itu meninggal, anak-anaknya berkewajiban untuk menyambung tali silaturahmi, tali persahabatan itu. Nah, salah satu manfaatnya diantaranya itu agar supaya ketika ada permasalahan berkaitan dengan anak-anak teman dan sahabat kita bisa ikut turut membantu. Yang berikut yaitu tadi lembaga-lembaga keagamaan, majelis taklim, ya, atau lembaga-lembaga yang dia mengelola potensi umat khususnya dalam bidang pengelolaan infak dan sedekah seperti Basnas. Nah, itu punya kewajiban. Begitu juga panti-panti asuhan, tapi dengan catatan bahwa panti asuhan ini pengelolaannya harus sebesar-besarnya untuk kepentingan, untuk kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Jangan sampai ada muncul panti asuhan, tapi begitu ada sumbangan dari kaum muslimin, ada pemberian dari jamaah untuk mensejahterakan para anak yatim, justru yang menikmati para pengasuhnya, para pembinanya. Dikasih mobil, mobilnya bukan diajak jalan-jalan anak yatim untuk refreshing, untuk menyenangkan mereka, tapi malah digunakan secara sepihak oleh para pengasuhnya. Nah itu, makanya harus hati-hati. Pahalanya besar, tapi ketika kita salah memanfaatkan, dosanya juga tidak kalah besarnya. Barangkali itu, Bunda. Jadi mari kita posisikan diri pada level yang mana. Mudah-mudahan setelah dari sini tiba-tiba diputuskan oleh pengurus majelis taklim apa ini? Al-Mahabbah, apalagi Al-Mahabbah. Ibu-ibu yang peduli, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, mulai dibagi, ya. Kalau tidak kuat ngasuh satu orang, mungkin ada 2-3 orang atau 5 orang mengcover untuk membiayai salah satu anak yatim. Atau kalau mungkin itu terlalu berat juga, kan bisa patungan itu atas nama majelis taklim, terus punya anak asuh, anak bidan, anak yatim, disekolahkan di mana, ditaruh di panti di mana, dikontrol, diberikan. Itu yang utama. Mau suka lebih utama lagi, jangan taruh di panti. Ya, asuh di rumah dengan penuh kasih sayang dan perlakukan dia seperti anak kita sendiri. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis tentang persaudaraan, pertemanan dan persahabatan dalam Islam. Al-Quran mengatakan innal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang muslim, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Orang harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam keberadaan kita sesamanya. Bagaimana kalau kita cuek? Bagaimana kalau kita tidak peduli? Bagaimana kalau kita tidak mau tahu? Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna Islammu, tidak sempurna imanmu, tidak sempurna ibadahmu kecuali kamu mencintai, menyayangi dan mengasihi saudaramu sesama muslim bagaikan engkau mencintai, menyayangi dan mengasihi dirimu sendiri. Dan di dalam Al-Quran, lanjutan ayat 220 di Al-Baqarah itu harus orang ketahui bahwa ketika orang bergaul bertemu dengan anak yatim itu, anak yatim piatu, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka adalah saudaramu. Nah kalau sudah saudara berarti kan ada kewajiban kita untuk itu. Nah, untuk itu, alhamdulillah ini tema yang cukup bagus. Terima kasih kepada TVRI, ya, ibu-ibu. Siapa tahu dalam pertemuan ke depan, ibu-ibu sudah punya anak-anak asuh, anak-anak binaan. Amin, amin ya Allah. Cuma dalam hal yang lain juga dalam pengasuhan tentunya ya harus dimusyawarahkan.
kalau ibu-ibu bertanya dengan suami, bertanya dengan anak-anak. Jangan sampai nanti cuma ibu maunya ibu ketika anak yatim dirawat, dihadirkan di rumah, tiba-tiba ada sikap yang tidak bersahabat dari sang suami atau ada sifat yang ada tidak suka atau tidak senang, ada kebencian dari anak-anak. Nah, itu harus diberikan pengertian. Baik Ustadz, itu mengapa pentingnya Ustadz kita membahas tentang topik ini ya begitu, karena memang mungkin anak yatim itu ada di sekeliling kita, tapi kesadaran kita terhadap peduli terhadap anak yatim ini masih minim seperti itu ya Ustadz. Nah Ustadz, dan dalam praktiknya nih Ustadz, apa saja bentuk-bentuk bantuan yang perlu kita berikan kepada anak yatim piatu agar anak-anak tersebut memiliki kesempatan yang sama nih dalam hidup seperti pada umumnya Ustadz? Ya. Kebutuhan mendasar dari anak hampir sama, dan tidak ada anak-anak yang terlahir langsung bercita-cita terlahir sebagai anak yatim atau di tengah-tengah perjalanan hidup itu mau jadi yatim piatu, walaupun diiming-iming nanti kamu dapat bantuan sekian, nanti dapat sumbangan sekian, nanti dapat duit sekian. Tidak akan ada. Ini yang harus orang sadari dan orang pahami. Nah, apa yang harus terberi? Yang pertama adalah kasih sayang. Sekali lagi, perhatian, cinta, dan kasih sayang. Karena kan ketika ditinggal sang ayah maupun ibu itu kan hilang tumpuan sumber perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan secara materi. Kenapa anak yatim itu lebih dominan dibahasakan ketimbang yang piatu ditinggal wafat ibunya? Karena pengaruh yang cukup besar dan signifikan itu ketika ditinggal mati sang ayah. Karena ayah itu kan pemberi nafkah, mensuplai seluruh kebutuhannya. Apalagi di zaman sekarang, semuanya butuh duit. Sarana pendidikannya, ya. Baru juga bagaimana anak ini mendapat kasih sayang secara membadai dan juga secara lahiriah. Tentunya yang harus kita berikan itu tadi bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk bahan pokok, ya, tapi juga dalam bentuk barangkali mungkin seperti katakan pakaian yang layak untuk mereka. Nah, ada kebiasaan yang buruk di kalangan kita, di mana kita nanti mendatangi, menyambangi, mengantarkan sesuatu kepada anak-anak di panti asuhan atau anak-anak yatim itu, nanti dari bekas-bekas anak-anak kita, dari pakaian yang sudah tidak terpakai, dari pakaian yang sudah tidak pantas menurut anak kita. Padahal apa Allah katakan? Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu belum pada kategori memberikan yang terbaik, yang memenuhi standar cinta yang diinginkan dan pengorbanan oleh Allah sebelum kamu memberikan sesuatu ya apa yang kamu cintai. Jadi kalau mau ngasih, Bu, usahakan barang ibu masih suka, ibu masih senang, masih bagus, masih baik, jangan bekas-bekas barangkali. Oke, baik Ustadz, ini udah semakin menarik nih Ustadz pembahasan kita ya. Kita sudah membahas sebenarnya bagaimana tanggung jawab kita dalam pemeliharaan nih Ustadz, dalam pemberdayaan dan pengasuhan daripada anak yatim, tapi kita jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online.
Sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Hasanah. Masih juga dengan topik kita yang sangat menarik hari ini pemirsa, yaitu kedudukan istimewa anak yatim piatu di dalam Islam. Maka Ustaz tadi juga sudah banyak ya perbincangan kita bagaimana sebenarnya anak yatim piatu ini dalam agama Islam. Tapi kita memberikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu untuk bertanya. Jika ibu-ibu punya pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ratna Ngau. Pertanyaannya, apakah di dalam pengasuhan anak yatim, apakah di rumah sendiri atau di panti asuhan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka menarik nih Ustaz. Jadi bagaimana sebenarnya pengasuhan kita terhadap anak yatim? Apakah yang utama diasuh di dalam rumah sendiri atau melewati panti asuhan, Ustaz? Ya. Lebih utama memang diasuh ya, di rumah, diajak tinggal bersama dengan catatan kasih sayang, perhatian, baik kebutuhan secara psikologisnya, kejiwaannya maupun secara fisiknya, ya, itu juga terpenuhi layaknya sebagaimana kita melakukan pembunuhan terhadap anak-anak kita. Hanya saja memang tidaklah mudah. Karena tadi kadang-kadang seorang ibu bisa menerima berbagai macam kekurangan dengan segala kemanjaan dan pola tingkahnya si anak yatim tadi. Tapi di satu sisi kadang-kadang juga ada semacam ketidaksukaan atau belum bisa menerimanya anak-anak kita dengan kecemburuan. Merasa kok mama lebih sayang. Siapa sih itu? Sementara saya anaknya mama gitu kan. Darah dagingnya mama kok seperti itu sih. Nah, itu juga belum juga istilahnya
dari sang ayah. Apakah ayah juga bisa menerima dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri? Makanya Ustadz sampaikan tadi, ketika kita akan mengasuh di rumah, itu diajak berunding, diajak bicara, dikasih pengertian suami, dikasih pengertian saudara-saudara, terutama dikasih pengertian anak-anak, bahwa itu adalah bagian dari kita, itu sama dengan kalian. Dan insya Allah dengan kita merawat ini ada rahmat, ada kasih sayang, ada pertolongan Allah. Allah mudahkan kamu punya kehidupan, nak. Seperti itu. Tapi kalau kita menyia-nyiakan, akan ada berbagai macam permasalahan dan kesulitan yang akan kita alami. Jadi bergantung. Nah, terus yang berikutnya juga harus dihindari, kadang-kadang kita ketika yang tinggal di rumah itu bukan anak-anak kita, bukan keluarga terdekat kita. Sebab kadang-kadang kalau bilang anak yatim piatu itu kan tidak harus di lingkungan keluarga, ada anaknya orang lain. Kan begitu. Itu kadang-kadang justru terjadi eksploitasi. Urusan nyapu, anak kita main HP, nyuruh anak yatim nyuci, nyapu. Kadang udah tidak ada waktu istirahat, disuruh dibebani dengan pekerjaan yang tidak-tidak. Nah tentunya itu bukan itu yang dimaksud dan tujuan. Ada juga sebagian ibu-ibu, sebagian rumah tangga, sebagian keluarga mampu. Nah caranya ada yang melalui adopsi. Jadi masih kecil di panti asuhan atau mana, atau katakan dia di tetangga atau di masyarakat, diambil, dia adopsi. Nah tentunya itu ada syarat-syarat. Biasanya ada keterkaitan dengan administrasi tata pemerintahan yang harus kita penuhi, ya. Agar supaya dari sisi legalitas juga. Baru juga ada istilahnya anak angkat. Hanya saja yang perlu diperhatikan secara kaidah agama itu jangan sampai menghilangkan, ya, orang tuanya. Banyak di kalangan kita yang salah, begitu ada anak kita adopsi, begitu anak kita jadi anak angkat, itu sudah binnya, sudah bukan bin bapak kandungnya. Sudah di rumah dengan bin bapak yang mengasuh. Nah, bahkan kadang-kadang ada di masyarakat kita, kalau anak laki-laki tidak seberapa risiko, tapi kalau anak perempuan, ketika dia menikah kan yang berhak adalah ayah kandung, walinya, orang tua kandungnya. Nah ada yang karena dia sudah merasa diasuh sejak kecil, sehingga sudah tidak terpikirkan itu, datang anak itu menikah, yang jadi wali bapak angkatnya. Itu tidak sah secara agama. Nah ini nih yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi alangkah baik kalau kita mau ngasuh di rumah, kita konsultasikan dengan para ustadz, orang-orang yang mengerti tentang agama, baru konsultasi dengan pemerintah secara hukum negara, administrasi, orang harus penuhi sehingga tidak menimbulkan permasalahan secara hukum agama, juga dalam tata bermasyarakat, berbangsa dan negara. Karena kita harus jalan padu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah terus sebaliknya di panti asuhan atau lembaga tertentu bisa menjadi lebih baik dengan catatan juga sama, asal para pengasuhnya ini juga ada pelatihan, ada training, ada pembinaan. Ini tidak sembarang. Ini kadang-kadang dia di rumah, anaknya keluarganya berantakan, anaknya orang Manado bilang tapuraga, anaknya orang bilang. Baru dia pergi di satu panti asuhan, dia mengasuh. Akhirnya kadang-kadang terjadi kekerasan. Banyak anak-anak panti yang katakan disiksa, bahkan teraniaya. Nah, sehingga memang ke depan kalau kita ingin baik sebuah lembaga semacam panti asuhan, itu lebih baik seluruh ormas Islam termasuk Kementerian Agama, lembaga-lembaga keislaman, itu mereka coba dilakukan pelatihan, baru dijelaskan sedemikian rupa, sehingga jangan sampai niat baik mereka sudah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk mengasuh anak-anak itu, tapi yang ujungnya bukan dapat pahala, bukan dapat surga, yang membuahkan dosa. Ya, kenapa? Karena itu ada salah dalam hal
metode pengasuhan dan penerapan. Barangkali itu. Oke, baik Ustadz. Jadi sebagaimana ya Ustadz, memang diutamakan untuk mengasuh di dalam rumah sendiri Ustadz, tapi juga memang harus memperhatikan faktor-faktor yang lain ya Ustadz, faktor-faktor pendukung seperti lingkungan keluarga, dengan bagaimana metode kita untuk mengasuh anak yatim tersebut ya Ustadz. Oke, menarik, tapi kita jeda dulu sebentar Ustadz. Baik pemirsa, tetap bersama kami setelah yang satu ini. Besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Nggak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat, tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat, kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya di ujung jalan. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya masih dalam acara Hasanah. Oke Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi nih Ustadz. Tadi kan sudah Ustadz sampaikan nih bagaimana pemberian kita terhadap anak yatim piatu Ustadz. Dan sebenarnya pemberian terbaik itu yang seperti apa sih Ustadz kepada anak yatim piatu, terutama nih Ustadz ketika pemberian kita terhadap ke panti asuhan begitu Ustadz? Iya, pemberian terbaik itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak yatim. Maka ini juga sekaligus anjuran juga himbauan kepada ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Ketika kita akan memberikan bantuan ke panti asuhan, sebaliknya disurvei dulu. Ditanyakan kepada pengasuhnya, apa kira-kira kebutuhan di sini?
Yang sering terjadi, datang ke sana bawa mie sekian banyak, padahal super mie masih numpuk. Akhirnya kadang-kadang sudah berapa bulan tidak terpakai, berlebihan, rusak. Begitu juga tanya, beras bagus, tapi tanya kalau stok berasnya berlebihan, lebih baik dialihkan ke yang lain. Orang bawa beras, bawa mie, tapi ingat, minyak goreng tidak ada. Untuk buat beli lauk pauk juga tidak ada. Masa mereka cuma mau makan Indomie atau nasi dengan nasi yang tanpa lauk. Jadi sebaiknya disurvei dulu, didiskusikan dengan pimpinan panti, apa kira-kira yang paling dibutuhkan sehingga pemberian kita itu memang tepat, dapat bermanfaat gitu ya Ustaz. Jadi memang dapat melakukan survei sesuai kebutuhan dan keadaan anak-anak yatim piatu Ustaz. Oke. Nah Ustaz, mungkin kita masih memberikan satu lagi kesempatan nih untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke Bu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya nih, keutamaan dan larangan kalau kita mau mengasuh atau memelihara anak yatim. Itu aja. Ya, makasih. Oke, baik. Ini menarik nih Ustadz nih. Gimana, tadi kita udah berbicara nih bagaimana sebenarnya cara kita atau metode kita dalam pengasuhan anak yatim piatu, tapi ini bertanya dengan bagaimana cara kita memelihara dan juga larangan-larangan yang terdapat ketika kita mengasuh anak yatim piatu, Ustadz. Kalau cara mengasuhnya kurang lebih sama dengan mengasuh anak kita sendiri, kurang lebih sama. Hanya saja kalau ditanya apa hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang, segala sesuatu yang kira-kira tidak pantas untuk dilakukan kepada anak kita sekalipun, karena anak kita juga sama dengan anak yatim piatu itu, ya, mereka tidak mau dihadrik, dibentak, mereka mau dilukai perasaannya, mereka tidak mau dijatuhkan harga dirinya, mereka juga tidak mau dilecehkan baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, itu. Nah, standarnya adalah bagaimana kita memberikan cinta dan kasih sayang. Hal-hal yang dilarang oleh yang lain ada. Apa itu? Yaitu ketika kita mengasuh di rumah atau kita sebagai panti asuhan. Kalau mengasuh di rumah itu kan kadang-kadang kan ada haknya anak yatim, umpama orang tuanya meninggalkan toko, meninggalkan deposit, meninggalkan sejumlah uang. Itu ketika kita manfaatkan, bukan tidak boleh. Boleh kita ikut memakan dari harta anak yatim itu, tapi tidak seleluasa itu memakan harta kita. Jadi jangan lebih besar kita yang makan, lebih besar kita yang pakai, lebih besar kita yang menggunakan ketimbang mereka. Artinya jangan sampai ada kezaliman di situ, jangan ada penganiayaan di situ, jangan sampai ada ketidakadilan. Nah, itu dalam hal harta. Sekali lagi, mohon maaf, hindari semaksimal mungkin sebuah panti asuhan yang mengelola anak-anak panti di mana seluruh baik bahan makanan maupun materi yang disumbangkan oleh umat lantas dibuat senang-senang untuk para pengasuhnya, untuk para pembinanya. Bukan tidak boleh, silakan mereka mengambil sesuai dengan hak mereka, tentunya dengan ukuran yang patut, ukuran yang wajar. Makanya dalam hal-hal begini sebaiknya didiskusikan, dimusyawarakan. Semacam tadi juga, itu tadi ketika kita memberi sesuatu, dikonsultasikan, ditanyakan, sehingga barang yang kita beri tidak mubazir. Contoh yang lain, banyak ibu-ibu kalau sudah mau puasa itu datang ke panti asuhan bawa banyak sekali pakaiannya, anak-anak panti. Padahal pakaiannya sudah begitu banyak, ikan. Akhirnya apa? Mubazir. Alangkah lebih baik dirupakan yang lain, Bu. Mungkin panti lain, mungkin anak-anak yang lain, karena bukan cuma anak yatim piatu yang orang lihat, karena ada fukoro, ada malsakin, ada anak-anak terlantar. Walaupun pemeliharaannya bukan cuma lembaga keislaman, tapi juga negara punya tanggung jawab di situ. Jadi seperti itu, Bu. Sekali lagi kita hindari perlakuan-perlakuan, terutama mengeksploitasi. Jangan sampai nanti ada beberapa anak panti asuhan, anak panti kita ambil atau anak yatim kita ambil, baru kita suruh bawa celengan di perapatan, gitu kan? Ya,
Ya ada itu, sambil ngamen, kan? Mereka hasilnya tidak seberapa, tapi yang mengkoordinir ini. Nah, makanya ketika ada semacam ini perlu kerjasama antar lembaga, antara majelis taklim, keimaman, BTM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, sehingga pengasuhan dan pembinaan daripada anak-anak yatim piatu yang begitu besar pahalanya di sisi Allah apabila kita lakukan, itu tidak tersisia-siakan dan kita tidak berdosa hanya karena kita tidak mengerti, tidak paham, dan terjadi sebuah perilaku-perilaku yang tidak manusiawi. Intinya adalah ajaran Islam mengajarkan tidak boleh ada anak terlantar, tidak boleh ada anak terbiarkan, tidak boleh ada anak yang tidak pernah mendapat cinta dan kasih sayang. Satu hal bagi ibu, minta maaf, kalau tadi ini yatim secara verbal, tapi ada yatim yang tidak langsung. Kita punya anak bapak anjang, tapi kita cuma asik dengan apa namanya HP, asik dengan kegiatan sosial di luar rumah. Anak kita tidak mendapat perhatian kasih sayang. Anak kita tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat untuk bercurhat. Itu juga sebetulnya kita sudah meyatimkan anak kita sendiri. Kita sudah mempiatukan anak kita sendiri. Karena apa? Terbiarkan. Dan di situ awal mula dari munculnya kenakalan remaja. Padahal mereka adalah generasi-generasi penerus agama, mereka adalah generasi-generasi penerus dan menjadi harapan bangsa. Mudah-mudahan kita terhindar dari demikian itu. Oke, baik Ustadz. Tidak terasa nih Ustadz, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sudah banyak juga yang Ustadz bagikan kepada kita semua di sini dan juga tentunya kepada pemirsa yang ada di rumah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik pemirsa, saya Amanda Tessa mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.